Sahabat-sahabat semua, kembali lagi bersama gua Arif Tapakba. Kali ini kita bersama Randy Pratama. Gimana, Ren? Apa yang gimana? Apa yang gimana, Bang? Kali ini gua bersama Randy. Apa, Ren? Apa? Ini apa ada? Jadi teman-teman, si Randy gua ajak masuk YouTube. Gua ajak masuk podcast. Karena ada satu cerita dari si Randy yang gue pingin banget ngasih tahu ke kalian. Ya, Ren ya? Ya, Siap, Ren? siap. Siap. Beliau itu, beliau. Ren lu hari ini jadi beliau. Kapan jadi beliau? Jadi Randy dari Curup, ada di salah satu kabupaten di Bengkulu. Jadi beliau ini lahir di Lubuk Linggau ya, Ren ya? Ya. Lahir di Lubuk Linggau, kemudian besar dan jadi apa, Ren, di Curup? Jadi manusia kuat. Jadi manusia kuat di Curup. Kemudian sekarang jadi manusia robot di Banten. Upgrade ya. Upgrade. Jadi ada satu cerita menarik dari si Randy yang memang untold story banget, jarang banget diceritakan. Dan sebenarnya gue juga bingung, Ren, pas denger cerita itu. Makanya gue bujuk nih si Randy supaya si Randy mau cerita, mau ngobrol gitu. Jadi gimana sih ceritanya, Ren? Yang gue dengar nih, di Curup itu ada pala Curup. Ada. Pala Curup itu nanti dijelaskan sama Randy, diceritain apa. Di Curup itu ada gunung. Banyak. Nah, itu masih Bengkulu ya? Masih Bengkulu. Terus di Curup itu anak-anak mudanya edan berani ya. Barbar kayak gitu. Nah, jadi semuanya nanti akan disampaikan sama Randy. Kita mulai dari cerita tahun baru aja deh, Ren. Jadi gimana cerita tahun baru yang katanya hampir menyisakan nama itu? Gimana ceritanya, Ren? Itu waktu malam tahun baru itu temen itu nonton hajatan. Hajatan itu organ malam gitu kan. Ya. Terus ya biasalah, orang sana kan suka remix gitu, DJ jalanan. Di jalan? Di pinggir jalan gitu acaranya. Terus mungkin rame gitu kan, rusuh. Waktu itu mereka pergi berempat gitu. Itu yang berempat itu teman-temannya Randy? Iya, berempat. Oke. Sumuran kau, Ren? Sumuran. Ini cerita tahun berapa, Ren? Ini kau kan bilangnya tahun baru nih. Ya, tahun baru tahun berapa nih? 2019 2020 kalau nggak salah. Covid berarti, Ren? Sebelum Covid. Oh, kan Covid itu awal 2020. Berarti masih baru banget nih ceritanya. Masih baru banget, masih tahun-tahun sekarang. Coba ikutin sampai selesai. Terus tuh awal itu nggak mau berangkat mereka itu. Nggak mau nonton remix itu. Nggak mau berangkat, terus nggak tahu kenapa berangkat. Rencana berangkat itu berenam awalnya. Oke. Berenam. Tinggal 2. Ditinggal 2, bukan ditinggal sih, nggak mau ikut mungkin gimana gitu kan. Motor cuma 1 itu yang nggak mau ikut. Terus satu motor itu berempat. Iya, satu motor itu berempat. Terus sampai mereka di sana. Sebelum mereka ke sana, mereka itu ketemu rombongan yang sama-sama mau nonton, yang sama-sama mau ke sana, sama-sama mau nonton ke sana. Sorak-sorakan gitu. Oke. Hampir berantem. Pulang dulu tuh. Minta sajam. Ini aku bilang, nih. Aku kasih sajam nih. Jangan pulang gak berdarah. Aduh. Sajam itu senjata tajam. Ya, sajam itu senjata tajam. Aduh. Pisau itu kecil, cuman sejari, tapi lumayan panjangnya gitu. Oke. Jangan sampai gak berdarah. Aku tahu orang itu pasti bawa yang lebih besar gitu kan. Pasti kalah, gak bakalan berani keluar. Ini gitu. Gimana cerita? Di rombongan kamu gak ikut kan? Enggak. Tapi rombongan kamu itu bawa senjata tajam. Bawa. Tapi udah tahu pasti rombongan yang lain juga bawa senjata. Pasti. Ini ceritanya mau tawuran atau mau nonton? Nonton, tapi untuk menjaga diri agar tidak ditujah duluan. Tujah itu
tusuk. Oh, tusuk. Ditusuk duluan, Aduh. cari aman. Siapa yang kuat mental tusuk duluan gitu. Tahun 2020 ini ceritanya. 2019 2019 2020. Ya. Masih bawa pisau? Masih lah. Sampai sekarang aja masih. Sampai sekarang? Masih. Enggak. Ini pisau ini cuman untuk kan orang berkebun kadang bawa kayak gitu kan. Ini bawa pisau dalam tanda kutip mau nonton. Nonton. Dan semua orang begitu. Nggak semua sih. Tapi kebanyakan. Waduh. Tapi aman gitu. Aman kalau selagi nggak rokok kena badan, sikut nggak kena orang yang nggak dikenal, aman. Jadi nonton bisa berubah tragis dong. Bisa, banyak. Nah, gimana ceritanya tuh? Itu pokoknya langsung ke inti, mereka itu berangkat nih ke acara. Berangkat ke acara itu rencana penutupan acara jam 4. Jam 4 subuh. Jam 4 subuh penutupan acara nih. Mereka datang itu jam 11. Oke. Jam 11 itu buka acara bebas kata orang sana. Ini hajatannya dibikin sama orang atau Dibikin sama orang. biasanya acara hajatan ini dibikin untuk apa nih? Ada lomba atau ada kegiatan apa? Pernikahan. Oh, ini kalau kita berarti dangdutan ya, organ-organ gitu. Dangdutan, tapi mereka ada setelan remix, nggak selalu dangdut. Oke. Jadi ceritanya kalau di kita atau di wilayah yang lain itu organ lah, hajatan, nikahan, tapi ada dangdutnya, ada sawerannya gitu ya. Tapi ini ketika jam tertentu setelannya musik remix, acara bebas. Oke. Jadi nunggu itu tuh. Nungguin itu. Oke, siap. Terus. Itu jam 11 mulai acara remix. Joget mungkin mereka itu kan. Oke. Joget. Itu salah satu teman dari mereka naik ke atas panggung. Itu kan joget panggung 2 tingkat tuh. 2 tingkat panggung. Panggung tuh 2 tingkat. Panggung bawah sama panggung atas, panggung buat orang nyanyi gitu. Nah, salah satu dari mereka naik ke atas. Waktu mau naik dipukul. Yang pukul siapa? Orangnya nggak dikenal. Oke. Jadi ada tim yang lainnya lagi nih. Ada tim yang lain. Oke, terus. Waktu dipukul, ya yang lain kan pasti nggak seneng lah teman dipukul gitu kan. Waktu teman dipukul deket mereka. Waktu deket dikerumbun rame gitu. Oke. Orang udah rame, remik berhenti dulu itu. Oh, remik sempat berhenti dulu. Pasti berhenti dulu kan. Berhenti. Terus udah situasinya tenang lagi, mulai lagi itu. Asal jangan rusuh aja gitu kan. Oh, yang punya hajat nih. Ya. Oh, dimatiin sama yang punya hajat supaya yang mulai panas ini adem lagi, mulai lagi. Oke. Terus karena mungkin temen ini nggak seneng awalnya dipukul. Terus temen nggak seneng dipukul ya mencari yang mukul itu. Cari orang yang mukul dia, dapet. Waktu dapet, orang itu ditarik turun ke bawah dari atas panggung atas, ditarik ke bawah, dikeroyok awalnya. Rami itu kan, nggak tahu teman, nggak tahu bukan, yang penting pukul aja gitu. Oh gitu. Iya. Berarti kesempatan ya? Ya kesempatan mukul gitu kan. Ada istilahnya boge mentah. Nih, boge mentah nih. Kalau dulu saya di Jakarta, gua di Jakarta dulu ada boge mentah istilahnya itu. Jadi ada yang maling siapa, pokoknya kesempatan boge mentah aja udah. Pokoknya pukul passing nggak salah aja, yang penting tonjok, siapa baik. Gitu Oke, kan. terus? Jadi terus karena udah rusuh banget itu, acara nggak kondusif lagi, dibubarin. Nah, waktu mau bubar kan mau ngambil motor nih mereka. Itu teman-teman yang digebukin tuh dateng, lebih rame dari mereka. Mereka kan cuma berempat itu awalnya. Lebih rame dari mereka. Memang banyak temannya mereka di sana. Tapi kalau udah posisi gitu nggak mau kenal. Itu teman gitu, nggak bakalan kenal. Gimana sih teman? Oke, terus. Terus waktu itu mereka satu yang awal berantem dipukul lagi nih. Dipukul lagi kan. Nah, yang 3 lari dulu. Sempat lari, jalan kaki tapi nggak bawa motor. Yang dipukul satu. Ya, yang awal berantem 1 orang. Ditangkap dapat nih. Oh, ditangkap sama rombongan yang ramai itu. Yang 3 kabur. Kabur dulu. Motor ditinggal. Oke, terus? Kabur. Habis motor ditinggal, mungkin mereka kasihan nih. Lihat yang teman satu ini dikeroyok, balik lagi. Waktu balik lagi itu teman udah hilang gitu. Udah hilang nggak tahu kemana. Mungkin dia bisa lolos kabur gitu kan. Apa ada yang nyelamatin? Nah, jadi waktu rombongan itu masih cari teman-temannya dicari. Nah, yang masih ada kan orang 3 nih.
Waktu orang 3 ini dibilangin sama perempuan sana. Lah, Ini kan ini kok ada perempuan lagi? Ada. perempuan laki Oh, gabung semua di situ? banci Oh, gabung semua? gabung. Ini acara apa sih? Kan acara bebas. Oh, gitu. Iya. Wow. Terus. Pas udah balik ternyata nggak ada lagi Nggak si ada kawan lagi. ini? Temen yang udah nggak ada lagi. Perempuan itu bilang, ini kan salah satu dari teman mereka katanya gitu. Rombongan gitu. Oke. Rombongan dari mereka. Nah, mereka dipukulin. Oh, yang 3 dipukuli? Dipukulin awalnya. Wah, makin panas nih. Terus. Dipukulin. Tapi yang 2 kabur, dapat bisa lolos kabur. Oke. Jadi 1 nih yang tumbang nih. Buset, ada 1 tumbang. Tumbang nih. Itu kena tusuk. Itu hampir kena tusuk, tapi dia jatuh, kaki dia itu di atas gitu. Tapi bagian kaki dia luka. Kena pisau. Kena pisau mungkin gitu kan. Nah, yang 2 kabur ini, sebelum dia kabur, salah satu itu hampir kena tusuk. Tapi bisa ditangkap sama dia. Terus dia kabur. Kabur itu di belakang kandang ayam gitu. Oke. Nah, yang berdua kabur di belakang kandang ayam ini, salah satunya mungkin kena taring babi. Taring babi. Kok jadi kemana-mana ini cerita? Ini Ya, serius nggak sih? Serius. Karena ini kisah nyata nih, Ren? Iya. Karena mungkin sana kan pakai taring babi dikalungin gitu. Oh, saya pikir ada hewan. Enggak, Oke. taring babi kalung gitu. Oh. Itu kan mungkin kena di kepala. Oke. Kena di kepala waktu mereka. Berdarah. Itu belum ketahuan berdarah. Mungkin nggak ketahuan berdarah kan mereka minum gitu. Mabuk. Oh, penyebabnya. Ya. Tapi yang rombongan berempat ini nggak ikut, mabuk? Mungkin mabuk. Mungkin Mabuk. Karena waktu kepala temen itu berdarah, mereka nyumput di kandang ayam tuh kan. Nyumput tuh Ngumpet Oke. di kandang ayam. Itu temen yang kepalanya berdarah pegang gini kan. Hujan kata dia. Padahal basah darah. Hujan katanya gitu kan. Hujan dipegang sama temen yang satu lagi itu. Dilihat darah. Oke. Darah itu. Baru sadar itu darah kan. Itu mereka minta tolong anterin sama orang sana, nggak ada yang berani nganterin. Oh, ini memang rusuh atau cuman berempat ini? Atau memang ada berkelompok-kelompok memang saling menyelamatkan diri terus ada kesempatan pukul rame-rame atau gimana? Ya berkelompok. Oh. Tapi kalau udah keadaan gitu, orang-orangnya nggak bakalan berani nganter gitu. Mereka dapat orang nggak berani nganter. Kenapa tuh nggak berani nganter? Ya mungkin takut dicegat gitu kan. Oh. Takut kena juga. Jadi mau nolongin tapi takut karena ada korban di situ dipikir timnya ya. Jadi takut masyarakat yang mau nolong. Saya pikir tadi Ren, ibu-ibu atau bapak-bapak itu nggak berani nolong, takut nanti diminta pertanggungjawaban atau jadi saksi di kantor polisi. Enggak ya? Oke, pertanyaannya ini lanjut aja untuk terus nanti polisinya di mana ini ya? Nanti ceritain terus polisinya di mana nih? Kalau acara kayak gini. Sesudah itu mereka itu kan mau minta anterin pulang nih. Oke. Nggak ada yang berani nganterin. Nggak ada berani nganterin dari sekian banyak orang itu, nggak ada yang berani nganterin kan. Mereka lari di setengah jalan mereka lari itu mungkin orang udah bubar. Ada yang mau anterin. Tapi mereka nggak pulang ke rumah. Nggak pulang ke rumah itu mereka. Kenapa nggak ke rumah? Mungkin takut masih dicariin sama rombongan itu, nggak mau merembet sampai ke rumah gitu. Oh, jadi masih menghindar. Masih menghindar. Kemana gitu, tuh mereka tuh? Mereka itu ke rumah teman sekolah dia. Oke. Ke rumah teman sekolahnya. Kan aku nggak pergi tuh. Nggak pergi. Ya, tapi yang satu temen tuh lolos. Pulang ke rumah ngasih tahu kalau mereka berantem gitu. Oke. Mereka berantem. Motor itu nggak ada. Motor nggak ada. Terus aku cariin mereka ke tempat acara itu kan udah bubar. Udah nggak ada orang lagi tuh. Itu sampai jam 4 subuh cariin mereka. Masih nyari tuh? Masih nyari. Itu tadi jam 11. Mulai jam 11. Acara bebasnya jam 11. Nggak lama langsung rusuh. Habis itu udah kocar-kacir. Habis itu datang ke rumah ngelapor. Kamu teman ngelapor ke kamu nih. Ya. Akhirnya kamu keluar dah nyari teman itu. Keluar nyariin tuh kan. Itu kamu setia kawan ya? Salah satunya adekku tuh bang. Oh, salah satunya adek. Yang lain nggak peduli sebenarnya. Karena adekku tuh. Oh my god, ceritanya. Oke, lanjut. Nah, waktu udah dicariin nggak ketemu itu kan, ya udah mungkin cuman 2 perkiraannya. Kalau nggak mati di kantor polisi. Gimana? Kalau nggak mati ya di kantor polisi. Itu perkiraan siapa? Perkiraan aku itu doang. Kalau nggak mati di kantor polisi.
Terus itu mereka pulang itu pulang ke rumah mereka itu sempet terus malam itu ada motor mereka kan nggak dibawa tuh waktu mereka lari. Motor kan tinggal di situ. Oh, jadi ketinggalan motor. Motor itu kan. Motor itu hampir mau dibakar. Ih. Sama orang di sana mau dibakar kan. Tapi diselamatin, masih ada temen gitu. Oke. Yang cukup dibilang preman gitu. Oke. Ditolong. Enggak, ini yang lakukan kegiatan ini bukan preman. Bukan, anak-anak muda. Anak-anak muda. Oke, lanjut. Nanti pertanyaan ini selesaiin cerita aja dulu nih, Ren. Motor mereka hampir dibakar. Oke. Tapi mereka tahu orang-orang yang naik motor ini awalnya. Mungkin mereka sempat ketemu di jalan nih. Yang nolong itu kan salah satu teman juga yang nyelamatin motor. Oke. Dianterin ke rumah nih. Dianterin ke rumah motornya doang. Motor yang diantar menurut siapa? Motor teman. Oh, yang berangkat berempat ini. Motor temannya kamu? Ya, yang pergi berangkat berempat nih. Mereka diantar motor, ditanyain orangnya kemana. Nggak tahu. What? Nggak tahu. Itu jam berapa? Itu waktu nganter motor sekitaran jam 2. Oke, lanjut. Itu motor mereka dibilang motor itu hampir mau dibakar, tapi motor itu udah hancur. Oh. Batok-batok Udah rayok semua? Udah, pecah-pecah. Pecah-pecah semua. Oke. Jadi amuk masalah. Oke, lanjut. Mereka pulang pagi. Mereka tuh kan pulang pagi tuh, jam 6 mereka pulang gitu. Oh, akhirnya pulang. Yang mereka berdarah pulang juga? Pulang itu, tapi udah nggak berdarah karena di rumah temen diobatin. Oh gitu. Pulang, dibawa ke bidan buat diobatin yang pecah kepala ini. Dibawa ke bidan, itu semua ayat dihafal. Karena disuntik di kepala mungkin kan, semua ayat itu dihafal. Pokoknya kata-kata dia itu baca doa sambil dia bilang nggak mau lagi dia nonton acara organ gitu. Dia bilang nggak mau lagi nonton acara organ. Terus abis dijahit, mereka cari orang nih, cari siapa orang yang nusuk gitu, yang berantem awal. Yang nyari siapa nih? Semua rombongan temen. Oh, tambah pasukan lagi? Tambah. Mau nggak mau, cari kan. Nggak taunya masih temen gitu. Yang ngelakuin ini? Iya. Yang mau ngebakar motor, ternyata teman. Ya kalau yang ngebakar motor ya mungkin masih teman, masih kenal gitu kan. Tapi karena mungkin efek mabuk, ya nggak peduli teman kan. Gitu. Nggak sadar kan. Kalau nggak sadar, ya dicariin temennya, ketemu orang itu. Ketemu itu berapa hari gitu ketemu ya. Tapi nggak diapa-apain. Padahal itu udah berdarah-darah tapi nggak diapa-apain kan. Tapi penyelesaiannya gimana masalah ini? Ya selesai gitu aja. Udah gitu aja? Udah, nggak ada bawa polisi. Nggak ada? Nggak ada polisi. Oh, jadi nggak ada pertanyaan. Jadi pertanyaan polisi tadi nggak perlu ada jawaban, teman-teman. Memang ini permasalahan nggak dibawa ke kantor polisi? Nggak. Ini sering kejadian seperti ini, Ren? Atau memang udah lumrah? Kalau dibilang sering sih banyak, lumayan. Jadi tadi ceritanya pisau itu ya. Jadi memang bawa pisau tuh kemana-mana tuh. Ya. Anak muda, anak kecil sekalipun. Kalau anak kecil sih nggak, biasa anak muda aja gitu. Ya, anak muda maksud dikatakan anak muda itu umur seberapa atau sekolah di mana? Di tingkat apa gitu? SMA, SMP, SMA lah. SMP, SMA itu udah mulai itu bawa-bawa itu. Nggak gini deh. Ini menarik sih. Tapi saya sesak nafas mendengar cerita ini. Gini. Kalau memang culture begitu ya. Kebiasaannya. Ya. Apa sih? Tradisi ya kali, bukan tradisi ya? Bukan tradisi. Enggak ada tradisi gitu. Apa ya? Ya kebiasaan ya. Iya. Kalau terus-menerus seperti ini, tapi nggak ada merasa terancam atau merasa takut, khawatir itu nggak, Ren? Malah datang lagi. Malah ya? Itu datang lagi. Gitu? Nggak bakalan kapok. Nggak. Paling kapoknya ya sebulan gitu kan. Nyembuhin kering di kepala.
Kalau dia kena tusuk, nyembuhin jahitan ditusuk. Gimana sih? Kena tusuk, nyembuhin tusukan itu ikut lagi? Kalau udah sembuh tusukannya ikutan lagi. Jadi tusuk menusuk itu biasa? Kalau bilang biasa sih enggak. Tapi kalau kepepet pasti. Gimana ya? Ngeri amat ceritanya, Ren. Itu di kampung kamu? Ya, Bukan kampung itu kan? bukan. Kota, kabupaten? Kabupaten. Kabupaten kan? Jadi ada salah satu kabupaten di Bengkulu. Begini, Ren. Ini kisah nyata kau tuh. Tapi kamu tuh aman aja gitu. Aman. Bawa pisau tapi gimana? Tergantung pertemanan. Banyak teman aman. Tidak ada teman sama jalan. Ay, buset dah. Ada yang selama jalan? Ada. Karena itu? Karena itu. Gila. Ada yang sampai 9 lubang. Ih. Lari dia ke semak-semak gitu. Hah? Iya, lari dia ke semak-semak aja sampai bisa sampai 9 lubang. Ih. Ntar kalau dia udah masuk ke semak-semak udah nggak dikejar lagi. Karena dia udah tahu 9 lubang. 9 lubang itu 9 kali tusuk? Ya, belakang perut. Tapi hidup, masih selamat. Gue nggak tahu mau ngerespon apa. Lanjut, Ren. Terus. Terus yang nggak kapok mereka itu kan datang terus. Ini cuman satu cerita. Ini cuman cerita enjoy berarti ya. Ya, enjoy. Cerita yang tujuan awalnya adalah enjoy ini. Ya. Itu kan mau berangkat bilangnya enjoy. Ayo Oh, pergi ya? enjoy. Oh, enjoy. Enjoy. Ah, ini belum cerita ini ke saya, ke gua tentang enjoy ini. Cuma saya ambil kesimpulan aja. Karena saya mau bawa cerita ini ke lain tempat. Kelompok ini kan, Ren? Kelompok. Oke, sebut aja kelompok ini. Hmm. Atau ya kelompok teman-teman lah, orang-orang ini, anak-anak muda ini. Kelompok A, kelompok B, kelompok C kayak gitu kan. Ini enjoy, acaranya enjoy. Acara enjoy. Kalau kegiatan yang lain misalkan mereka sekolah atau misalkan mereka lagi liburan. Sebut aja misalkan traveling gitu. Itu gimana? Bawa juga? Bawa. Wow. Jadi gini, tahu nggak kenapa saya shock, Ren? Karena saya kan pernah di daerah itu. Ya. 2,5 hampir 3 tahun saya di daerah situ. Berbagai wilayah sempat dikunjungin, berbagai destinasi-destinasi kadang sempat disinggahin gitu. Tapi ceritanya nggak keluar deh. Ya, Bang pendatang. Oh, pendatang. Mereka nggak mau merusak nama daerah. Oh gitu. Timbang abang ikut-ikutan. Ngapain saya harus ikut-ikutan dan 9 tusukan? Siapa tahu asik. Oh, ini asik. Asik lah. Kalau kan awalnya kalau nggak rusuh asik. Oh iya, kalau nggak rusuh asik. Ya. Nggak, 9 tusuk segala itu asik. Kalau nontonnya asik, kalau ditusuk nggak asik. Mana ada ditusuk asik. Gimana ya? Bisa sampai begitu loh. Jujur nih gua 3 tahun lah, sebut aja 3 tahun ya, walaupun gua mobilisasi pulang pergi Jakarta, daerah situ tuh, daerah setempat itu, kadang ke Medan daerah situ juga pulang pergi, kadang ke Palembang daerah situ. Ini cerita bener-bener memang untold story banget, memang nggak pernah ada yang cerita ini. Barangkali kalau saya mendengarkan cerita ini, ya saya akan menjaga jarak banget, Ren. Saya nggak akan mau berteman atau ya defense lah. Ya. Maksudnya ya udahlah jangan dah itu, ntar aja ke tempat yang lain kayak gitu. Kalau abang tahu cerita ini. Jadi kamu tuh dari berapa lama hidup tinggal di itu daerah itu? Tinggal di daerah itu dari kelas 1 SD. Kelas 1 SD berarti kamu cukup ingat ya peristiwa kejadian-kejadian itu. Itu kamu dari kelas 1 SD gimana kakak-kakak senior tuh? Gitu juga? Gitu. Ini yang abang bilang apa barangkali ini tradisi. Orang tua aja masih bawa sajam. Apa? Orang tua aja masih ada yang bawa sajam. Jangan kan anak muda, orang tua di pinggangnya pasti ada sajam. Ada yang juga bawa sajam. Saya pernah nih cerita. Kan abang tuh di Lubuk Linggau dulu ya pekerjaan abang tuh suka memang permainan badminton. Jadi pernah sekali itu kita mau main badminton,
eee, sebelum main badminton itu ada cerita. Jadi ada pertandingan voli kalau nggak salah tuh di daerah, kampung apa, kecamatan apa, kayak gitu. Jadi supporternya itu sampai kena tusuk dan kalau nggak salah meninggal di tempat gitu. Benar itu, Ren? Benar. Jadi saya cuman tahu cerita itu dan saya pikir cuman wilayah itu doang. Nah, saya pikir cuma wilayah yang tadi Main permainan voli. voli itu doang. Mungkin di daerah kamu kan agak kota tuh, saya Iya. pikir nggak demikian. Dan yang saya tahu peristiwa-peristiwa yang mengkerutkan dahi kita untuk kita ceritain, untuk kita dengerin itu cuman paling, begal, Ya. ya kan? Begal atau karena gini, terkait begal untuk khususnya wilayah itu ya, ya udah gua sebutin aja biar teman-teman itu ada, mmm, defensif ya, untuk pengalaman kalau mau jalan ke tempat ini. Itu, eee, 3 provinsi ya, Ren, ya? Ujung semua kena ya? Karena kan kalau kita bikin petanya, itu kan ada segitiga di situ tuh ya, Ya. atau, ada jalan tapi pertigaan yang itu menghubungkan 3 provinsi ya. Lubuk Linggau itu ada di Sumatera Selatan, Heeh. ke atas sedikit itu menuju ke Jambi, Oh iya. kalau kita ke kiri menuju ke Bengkulu. Bengkulu. Tapi Bengkulu kotanya itu enggak aman, menuju ke Lebong, Sumanak ke atas menuju Padang kan aman. Aman. Nah, tetapi kenapa di pertigaan daerah pertigaan ini, itu luar biasa ceritanya, guys. Jadi kalau gue cerita ke kalian teman-teman gua tuh, gini, ada satu daerah yang kalau kalian pernah dengar cerita dan berita ini, begal di sini itu memang udah gimana ya ngomongnya ya, nggak ada obatnya. Jadi pernah aman kan di begal itu? Aman di begal. Heeh. Wilayah begal itu pernah aman nggak? Nggak ya? Nggak. Nggak ya? Untuk misalkan kita berangkat tanpa khawatir, nggak pernah ya? Tetap khawatir ya? Tetap khawatir pasti. Nah, ini orang asli di daerah situ yang cerita. Apalagi saya yang di situ cuma datang untuk, keperluan, tertentu kayak gitu dan cuma singgah untuk beberapa waktu. Itu satu tempat tuh. Sebut saja ya ini daerahnya menuju ke Bengkulu dari perbatasan antara Sumatera Selatan dengan Bengkulu. Kita dari Sumatera Selatan melewati perbatasan menuju ke Bengkulu. Nah, ada satu daerah itu kita belum ngelewatin satu kabupaten pun ya, Ya, belum. baru masuk ke kabupaten itu luar biasa. Boleh dibilang memang saya bingung juga sih, maksudnya ya berharap semoga ada pihak, berkepentingan, dalam arti hal di sini ada stakeholder yang, kali ada perhatian lebih bahwa kita tuh nggak merasa aman, khawatir banget itu di jalan menuju ke tempat itu. Jangankan untuk hanya, menggunakan, roda 2 ya, Ya. saya pakai mobil sekalipun di situ hancur jantung, Ren. Serius kalau Abang bilang itu. Nah, satu, yang kedua, itu daerahnya Kepala Curup. Pala aja, Pala Curug. nggak ada ke ya, Pala Curup. Pala Curug. Nah, ini Pala Curup ini sekitaran setengah jam dari Lubuk Linggau ya. Hmm. Nah, kurang lebih setengah jam dari perbatasan Lubuk Linggau menuju Bengkulu. Ini satu tempat itu udah ampun dah. Nggak ada obatnya, gua geleng-geleng kepala lah, satu. Yang kedua, masih di lingkungan itu, dari Lubuk Linggau, kita belok kanan kalau kita masuknya dari, timur kali ya, kita itu belok kanan, timur ya? Ya, kalau kita menuju ke Jambi belok ke mana tuh? Kanan. Kanan. Ya, Berarti kanan. kalau sebut aja dari arah bandara, karena di situ kan cuma Lubuk Linggau ada Ya. bandaranya. Dari bandara kota Lubuk Linggau kita belok kanan itu menuju ke Jambi. Nah, masih di daerah perbatasan-perbatasan sebelum Jambi atau masuk ke Jambi itu juga di sawit-sawit itu ada obatnya juga cerita ya. Nah, itu juga satu tempat. Nah, mundur ke belakang dari tadi kita kalau lurus ke Curup, melewatinya ada Pala Curup, kita belok kanan menuju ke Jambi. Nah, mundur jauh ke belakang ada satu kabupaten namanya Ampar Lawang ya. Bukan ya? Yang ngeri itu apa sih? Rupit. Rupit ya? Ya, Rupit. Ya, ada bajing lompat.
Ah, itu 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 lebih kacau lagi di situ. Menuju ke Ampat Lawang ya? Ampat Lawang apa Tebing Tinggi? Abang udah lupa daerah situ. Ke Bukit Besar tuh nah. Oh, kalau ke Bukit Besar tuh tebing tinggi. Tebing Tinggi ya. Iya, Tebing Tinggi itu Ampat Lawang kabupatennya. Kayak gitu. Jadi saya itu cerita paling kelam yang saya bawa cerita ke Jakarta ya paling jalanan di sana itu agak sedikit ekstrim. Ternyata di luar pada itu cerita kau tadi itu ya. Ekstrim. Ekstrim, Ren. Sekolah bakso jam. Hah? Sekolah bakso jam. Gila. Iya, sekolah bakso jam. Kelas apa itu? Sekolah apa? SD, SMP, SMA? Ah? SMP. SMP? Iya. Bawa sajam? Iyalah. Kalau tidak bawa sajam meninggal ya kayak dikeroyok orang, penting bawa sajam mencari aman. Hah? Terus enggak di sama gurunya. Lu gimana cerita? Kan kalau razia bisa dimasuk sepatu. Wih, jadi bunuh-bunuhan tuh. Ada peristiwa, ada yang Kalau meninggal? di sekolah belum ada yang meninggal. Tapi cari aman ketimbang dikeroyok. Kan kalau udah keluar sajam, yang mau ngeroyok mundur pasti. Oh gitu. Kalau nggak bawa sajam bawa apa? Barnacle gitu. Kalau kata orang sana barnacle, nggak tahu sih bahasa Indonesianya apa. Intinya alat yang memang kadang mengerikan ya. SMP itu? SMP. SMA? SMA aman. Kalau aku sih SMA aman. Kalau SMA kan udah jarang berantem di sekolah. Ya berantemnya di tempat tadi. Ya. Tempat remik-remik itu. Remik. Jadi motivasinya apa itu yang remix itu berantem? Jadi apa tuh? Karena mereka mungkin kena sikut gitu kan, namanya kan joget. Joget kan banyak gaya masing-masing mereka. Ada yang angkat tangan, mungkin ada yang angkat kaki. Oh gitu. Ada yang di atas kursi mungkin kan. Ada yang naik-naik tiang gitu. Hah? Ada? Ada lah. Tapi seumur hidup Opang belum pernah sekalipun dan yang begitu. Memang nggak ada gambarannya, makanya agak kaget ngedengerin cerita ini gitu. Untuk yang normal aja Ya. belum pernah. Apalagi yang bukan lagi abnormal, ini mau udah edan. Gila ini Ren. Tapi ya, fine aja, setelah itu udah gaul lagi, ngobrol lagi. Tergantung orang-orangnya sih. Oke. Itu cerita dari Kabupaten Curup untuk kegiatan enjoy. Banyak banget cerita yang memang harus diulik lagi. Gua sebenarnya tadi pengen cerita tuh sama si Randy pengalaman pendakian di gunung-gunung yang ada di Bengkulu. Dengerin cerita ini duluan ya. Iya. Saya shock. Harus menghela nafas cukup panjang dari tadi. Dan ini pengalaman banget. Dan gue sangat-sangat bersyukur. Alhamdulillah banget gue bisa selamat. Karena Arif Tapak Batu kalau jalan jarang rame. Ya. Iya. Paling rame berapa? Seorang diri. Kalau seorang diri bukan rame, sendirian beneran. Jadi memang kenapa? Ya gue sesak nafas ini Ren dengerin ini gitu. Jadi kenapa ceritanya gue agak sedikit menghela nafas, susah bernafas setelah ngedengerin cerita si Randy. Ya karena teman-teman tahu sendiri ketika gue masih aktif di jalur itu mah kadang sendiri aja, gak peduli mau sampai siapapun, ketemu dia udah sendiri aja. Tapi kalau saya tahu cerita ini Ren, gue dibayar pun gak akan mau. Gak mau gue Ren. Ini disuruh lagi gue kan gak mau nih, serius. Ayo bang kita mendaki lagi ke daerah situ. Mau gue, tapi dengan tanda kutip A, ada B, ada C, ada si A, ada si B, dikawal si A, dikawal si C. Aman, baru abang mau. Kalau gitu aman, banyak. Oh gitu. Kenapa sendiri berangkat Ren? Kemana-mana sendiri. Allahu Akbar. Jadi, tapi seumur hidup abang tuh pernah mimpi sekali. Abang dibegal di Kepala Curup. Mimpi kan? Mimpi abang. Itu
Itu mimpi menakutkan, serius. Kadang saya kalau ngingat itu, Ren, gimana ya, ngelihat, tapi satu wajah pun saya nggak bisa hafal. Itu abang tuh jarang banget bisa ngafal mimpi. Setahun paling kalau ada mimpi yang keingat tuh 1 atau 2. Tapi mimpi itu memang membekas banget, Ren. Abang lagi bawa motor, ceritanya tuh solo traveling, pakai kendaraan roda 2 biar mudah masuk ke hutan, mudah masuk kemana aja. Taruh kendaraan roda 4 di kos, di rumah. Habis pakai motor, lengkap tuh abang. Safety, helm segala macam pakai. Pas. Kalau nggak salah sepatu trekking abang nggak pakai. Abang gantung di motor, abang pakai sendal, helm pakai, carrier pakai. Tiba-tiba ada begal waktu tanjakan. Namanya motor, bebek, matic. Pas tanjakan itu, pokoknya abang hafal persis 100% kejadian itu. Abang lagi nanjak, dihadang sama mereka. Abang tahu nih abang lagi dihadang. Abang taruh motor di situ. Abang ambil sepatu, abang lempar sepatu dulu. Itu abang lagi menjerit-jerit. Mimpi. Abang menjerit-jerit, tapi takut. Abang jarang takut, Ren. Tapi itu abang takut karena dia bawa pisau, bawa apa aja. Tapi abang lawan. Lawan banget, bener-bener abang lawan. Bangun tidur abang sampai capek, lelah. Ya Allah. Sampai abang pakai helm tuh. Abang ingat banget tuh. Udah lempar sepatu, udah gini. Helm tuh. Helm abang gini. Helm abang putar-putar helm. Wah kayak gitu tuh. Kalah abang, Ren. Motor bawa kabur. Abang bangun habis itu. Habis itu sampai sekarang abang belum bisa lupain peristiwa dalam mimpi. Dalam mimpi. Mana kalau nyata? Dan teman-teman, buat kalian yang mengalami ini di kepala curup, di pala curup, baik di jalan-jalan yang lain, kita berdoa saja bahwa akan ada pihak berwajib, pihak berwenang yang berkepentingan untuk turun tangan membersihkan dan meluruskan cerita ini. Karena cerita ini belum selesai ya, dari tahun ke tahun ya, Ren. Dari dulu kamu hafal dan kamu sadar sampai sekarang masih lanjut terus tuh cerita ini. Enggak ada jedanya ya. Misalkan ini 5 tahun aman, enggak ya. Jadi kesimpulannya, cerita gunung, cerita mistis yang lainnya, cerita nanti kita bahas di episode selanjutnya. Saya sedikit lemes ngedengerin cerita ini karena memang saya alami sendiri dan cerita yang disampaikan Randy juga cerita nyata, bukan rekayasa. Poinnya adalah semoga kita selamat, teman-teman. Kemanapun pergi, berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dimudahkan dan dilindungi. Tapi buat kalian yang sudah menjadi korban, sabar dan berdoa saja. Semoga itu tadi, semoga akan ada pihak berwajib, pihak berwenang yang berkepentingan yang akan membantu kita untuk ke wilayah itu aman. Oke, itu aja dah. Itu dalam 1 tahun berapa kali kejadiannya? Kejadian apa? Itu yang kamu ceritain. Yang Remi ini ya. Dalam 1 tahun misalkan. Berapa kali? Kan orang hajatan banyak. Pasti dalam 1 tahun. Ya, kalau dalam setahun nggak tahu berapa banyaknya. Banyak banget berarti. Kalau dibilang banyak banget, banyak sih. Tapi kalau dalam setahun nggak tahu berapa kalinya. Oke. Ini makin gua lanjut cerita ini makin gua lemas. Sampai ketemu guys di episode selanjutnya bersama Randy. Gua Arif Tapabah. Cheerio. Bye. Serius kamu, Ren? Serius. Berdarah, Ren? Berdarah lah. Oke. Kita simpan cerita yang lainnya, Ren. Kita cari nafas dulu di luar. Terima kasih, Ren.